6 ini, ya begitupun juga para doktor, ya tentu mudah sekali bertemu dengan subjek-subjek penelitiannya, ya sebelum pandemi, dan pada akhirnya memang pandemi ini membuat kita melakukan sesuatu yang kita bilang disruption. Jadi kita harus melakukan berbagai macam perubahan, baik itu sistem pendidikan, baik itu di dalam kita merekrut subjek pasien kita, dan berbagai hal kita lakukan perubahan-perubahan. Karena sejatinya memang Anda sudah ada di situ waktu itu, dan Anda juga harus menyelesaikan pendidikan, dan alhamdulillah kita bisa saksikan hari ini, sore ini, ada 337 wisudawan dari FKUI yang untuk program spesialis 213, ya, kemudian untuk doktor 15, untuk magister 59, dan untuk subspesialis 50. Alhamdulillah, tentu ini kita mesti panjatkan puji syukur kehadirat Allah berulang-ulang, ya, bahwa Anda alhamdulillah hari ini bisa diwisuda. Dan selalu memang kita mesti selalu ingat, ya, ini kebetulan moto saya di dalam memimpin Fakultas Kedokteran ini, di awal tentu mungkin Anda sebagian besar ya tidak berharap, mungkin tidak punya harapan gitu ya, atau tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang mahasiswa di lingkup FKUI ini, baik itu mahasiswa spesialis, subspesialis, magister atau doktor. Tapi pada kenyataannya Anda akhirnya punya harapan ketika Anda mengikuti proses pendidikan, dan pada akhirnya harapan itu menjadi kenyataan bahwa Anda sekarang menjadi alumni FKUI ini. Jadi ini yang saya bilang tadi, memang selalu mesti demikian. Di dalam hidup dan kehidupan Anda selalu mesti melihat bahwa di mana ada peluang, di situ ada harapan. Ketika Anda masuk dalam harapan tersebut, harapan itu harus Anda jadikan kenyataan. Ini adalah prinsip hidup yang simpel sebenarnya, tapi kalau memang benar-benar Anda tuju itu, mudah-mudahan Anda akan berhasil dalam kehidupan Anda di masa yang akan datang. Terus terang saja saya sampaikan bahwa memang menjadi lulusan FKUI, baik itu program magister maupun program doktor maupun spesialis, subspesialis, memang Anda dalam tanda petik akan mempunyai beban berat, nama besar UI di belakangnya. Kalau Anda berhasil, orang akan bilang wajar itu lulusan FKUI. Tapi kalau Anda tidak berhasil, maka cemoohan-cemoohan yang akan Anda terima, masa lulusan FKUI seperti itu gitu ya. Istilahnya kalau ya artinya orang bilang benar nggak ini lulusan FKUI misalnya seperti itu. Jadi tidak apa-apa, justru menurut saya itulah yang akan memotivasi Anda untuk terus memberikan yang terbaik buat pasien-pasien kita. Satu hal lagi, ini buat teman-teman semua, sekalian saya promosi misalnya, nggak apa-apa, Anda kan baru hari ini lulus. Untuk yang magister, mungkin Anda tidak berharap untuk jadi mahasiswa S3, tapi mesti sekarang Anda mesti bikin. Saya punya cita-cita untuk lulus S3, untuk bisa juga menjadi peserta didik S3. Jadi itu tadi tuh, ya, yang magister-magister ini, taruh mimpi Anda bahwa Anda akan menjadi mahasiswa S3 di FKUI. Begitupun yang sekarang ini jadi spesialis. Anda juga mulai bisa bermimpi, ya ini terutama memang yang sudah ada program dokter spesialis di FKUI ini memang baru 6, ya, sebentar lagi tambah lagi untuk ortopedi, kemudian juga beberapa lagi menyusul, mata sudah siap-siap, neuro sudah siap-siap, beberapa lagi prodi-prodi lain juga sudah siap-siap. Jadi tadi sekali lagi, Anda oke lah kalau udah SP2 tidak ada lagi SP3, tapi SP2 masih ada lagi, ada beberapa training-training, pelatihan-pelatihan Anda bisa dapat di sini misalnya. Tadi kalau memang Anda SP1, Anda mesti bermimpi Anda ya akan jadi SP2. Ketika Anda sudah lulus S2, Anda bermimpi jadi S3. Nah, bagaimana dengan S3? Ya memang nggak ada S4. Tapi tetap, artinya bagaimana nanti setelah S3 ini, itu adalah awal untuk Anda menjadi seorang peneliti. Kalau memang itu Anda ada di peneliti. Tapi kalau memang ini Anda seorang clinician, tapi Anda punya gelar S3, bukan berarti Anda juga tidak bisa meneliti. Justru S3 itulah menjadi dasar bagaimana Anda di dalam Anda sebagai clinician itu bisa tetap melakukan berbagai macam penelitian-penelitian. Jadi artinya sekali lagi ya, jangan berpuas diri hari ini Anda telah berhasil, tapi Anda
ada tahapan-tahapan yang Anda harus hadapi di kemudian hari. Kalau kebetulan memang Anda ini sudah ada di posisi S3 sekarang ini menjadi staf pengajar, teruskan riset-riset Anda dan mimpikan bahwa Anda juga akan menjadi seorang guru besar, jenjang jabatan fungsional tertinggi di bidang sebagai seorang staf pengajar. Jadi selalu mimpi-mimpi ini harus Anda kobarkan, ya, mimpi-mimpi ini harus ada di dalam jiwa Anda semua para lulusan baru. Nah, bagaimana dengan untuk yang baru masuk ini sebagai peserta didik? Seperti saya sampaikan, bahwa Anda bisa lihat, hari ini ada 337 senior Anda ya, lulus di wisuda. Mungkin pada awal ketika biasanya memang berat, ya ini untuk spesialis misalnya atau semualah. Saya rasa tidak ada sesuatu pendidikan yang kita dengan mudah kita bisa lalui, ya, jenjang pendidikan. Ya, artinya tadi Anda 6 bulan pertama kok susah sekali, tapi tancapkan niat Anda tadi. Anda sudah diberi kesempatan oleh FKUI untuk menjadi mahasiswanya. Oleh karena itu, amanah ini harus Anda pegang terus, bahwa saya pun juga harus lulus sebagai lulusan FKUI. Karena sekali lagi saya sampaikan, ketika Anda mahasiswa baru, Anda berada di sini, sejatinya Anda itu sebenarnya sudah menutup kesempatan buat orang lain sekolah di sini. Kenapa? Karena memang acceptance rate kita itu ya cukup rendah ya, 30%. Kita hanya menerima 30% sebagian. Ya memang ada yang 40%, 50%. Bahkan ada di beberapa program spesialis, Anda tahu sendiri, kami hanya menerima 10% gitu. Nah itu tadi artinya apa? Bahwa Anda ketika Anda memang berada di 20%, Anda telah menutup kesempatan pada yang 80% tadi. Gitu. Jadi inilah yang Anda harus pahami untuk yang baru ini, untuk benar-benar ya bisa menyelesaikan pendidikan ini. Dan kami saat ini memang berorientasi pada lulus tepat waktu. Dan juga berorientasi pada pencapaian nilai yang tertinggi. Jadi terus terang ini menjadi KPI kami, bagaimana peserta didik baik itu SP1, SP2, S2, S3 itu untuk mencapai lulus tepat waktu dan menjaga mendapat nilai yang terbaik. Jadi artinya kita berusaha untuk terus meningkatkan angka cum laude kita. Dan apakah kita tidak siapkan dengan baik? Tidak. Saat ini alhamdulillah FKUI, staf FKUI sudah mempunyai doktor lebih dari 60%. Dan juga untuk SP2, kalau kita total sebenarnya jenjang SP2 dan doktor dari staf pengajar FKUI itu sudah di atas 80%. Alhamdulillah, ya, dalam 4 tahun terakhir ini kami juga alhamdulillah sudah berhasil. Ya, kita mempunyai 46 guru besar. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman yang S2 tadi mau S3 silakan. Kita sudah siapkan guru besar yang banyak tadi. Kita sudah siapkan para doktor-doktor tadi. Jadi dan Anda juga bisa lihat di sini kita punya IMERI, peralatannya juga canggih. Barusan tadi siang Pak Menkes datang ke sini. Ya beliau melihat bahwa sebenarnya memang IMERI ini harus didukung dengan pendanaan karena peralatannya canggih, SDM-nya juga siap ya. Dan mudah-mudahan dengan terusnya ini kita tingkatkan, hibah-hibah datang ke gedung IMERI ini, hibah-hibah datang. Dan pada akhirnya memang kita membutuhkan para postdoc, kita membutuhkan para PhD student, kita membutuhkan para magister student, dan juga kita membutuhkan spesialis 1 atau spesialis 2 yang mau juga melakukan penelitian di IMERI tercinta ini. Baiklah teman-teman sekalian, para wisudawan sekalian, ya Anda hari ini bisa berbahagia, Anda telah mencapai cita-cita Anda sementara ini, dan saya sampaikan lagi, tolong juga siapkan cita-cita berikutnya. Untuk secara khusus, untuk para dokter spesialis dan subspesialis, saya sampaikan. Sebelum pandemi, kita juga mengetahui bahwa sebahagian masyarakat kita itu lebih dalam tanda petik, sebahagian saya bilang. Sebahagian itu memilih untuk berobat ke luar negeri, baik itu ke Malaysia, ke Singapura, misalnya seperti itu. Tapi ketika pandemi, memang akhirnya
sebahagian besar yang biasa berobat ke luar negeri itu akhirnya kembali berobat ke dokter kita semua. Dan selalu kalau saya bertanya teman-teman saya, sejawat saya, misalnya kebetulan saya bidang gastroenterologi yang ada di Penang misalnya, atau ada di Singapura, atau di KL, saya tanya apa sih sebenarnya, kita kan sama-sama ini, artinya ilmu dia, kemampuan dia lebih kurang sama seperti saya bilang begitu. Kan kita juga tahu, kita juga sama-sama di dalam suatu asosiasi Asia Pasifik misalnya begitu. Apa sih sebenarnya, kenapa kok ini? Satu hal yang selalu dalam berbagai kesempatan saya bertemu dengan mereka, komunikasi. Komunikasi itu ya. Oleh karena itulah saya titipkan kepada teman-teman para spesialis baru, tolong luangkan waktu untuk menyampaikan ya masalah pasien ketika pasien itu berobat ke Anda, sampaikan apa masalahnya, apa tindakan yang akan Anda berikan. Ya, ketika memang komunikasi itu lancar, maka ini adalah bahagian dalam tanda petik promosi, dan orang itu akan menjadi cerita. Anda nggak perlu promosi, memang tidak boleh promosi. Itu menjadi promosi dari mulut ke mulut. Wah, enak saya berobat ke dokter spesialis itu. Saya enak berobat konsultan tersebut. Dia bisa ngobrol, saya bisa dijelaskan dengan baik tentang penyakit saya. Dan dia juga menyampaikan apa yang harus dikerjakan. Dan satu lagi, poin juga saya dapatkan dari teman-teman saya konsultan gastro di Penang ataupun di KL atau di Singapura, mereka terbiasa dengan teamwork. Nah itu tadi itu. Jadi tolong tadi ketika Anda memang oke lah nih Anda seorang spesialis, tapi rasa-rasanya ini udah mesti di refer ke spesialis, udah silakan refer. Kalau perlu Anda telepon dulu teman sejawat Anda itu. Mas, Dek, Kak, Bang, saya mau kirim pasien ini dengan gini. Wah itu, apalagi kalau Anda itu lakukan di depan pasien, wah poin Anda udah naik. Hebat ini dokter, begitu perhatian kepada saya. Gitu. Jadi nggak usah takut nanti pasiennya tidak, pasti dia akan kembali lagi ke Anda. Begitu ya. Begitupun juga subspesialis, Anda berasal dari subspesialis ini, tapi ketika ini memang mesti dikonsulkan ke subspesialis tersebut, silakan dikonsulkan. Gitu. Ini jadi hal-hal yang saya ingatkan buat tip and tricks ya sebagai seorang clinician ya. Sekarang juga saya masih praktek. Kalau Anda ingin berhasil, ya sekali lagi ya Anda komunikasi dengan pasien dengan baik, dan yang kedua adalah Anda harus bekerja teamwork. Jadi nggak usah takut saya konsulkan pasien ini hilang, jangan. Rezeki itu pasti akan datang. Justru ketika Anda mengkonsulkan timingnya bagus, maka dia akan kembali lagi, wah hebat itu. Saya dikirim ke dokter itu dan ternyata dokter itu benar mengerjakan sesuatu kepada saya. Besok-besok saya akan sampaikan, udah berobat ke situ, dia bisa bisa memastikan apakah ini memang bisa ditangani oleh dia atau dikirim ke dokter yang lain. Sepertinya ini kayaknya saya ngajarin orang, tidak. Ya saya sebagai seorang dokter yang praktek sekarang, konsultan, saya selalu tanya, ketika ibu berobat ke saya bilang, kenapa kan udah berobat ke dokter itu? Iya dok, dokter itu ngomongin cuma sepatah dua patah kata, katanya begitu, kayak sambutan ya, 1-2 patah kata. Tidak mau cerita, diam aja, ditanya diam. Saya juga bingung jadinya gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus menjadi perhatian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ini hal-hal penting, ini tugas saya sebagai pimpinan fakultas. Terakhir kali saya memberikan wejangan, jadi agak cukup rame tadi pesan-pesan saya, menambah lagi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Dr. Liz, Prof. Menaldi, dan Prof. Budi. Baiklah, seperti biasa tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Ini saya ada di aula, saya ingin selalu merasakan bahwa saya seolah-olah ada bicara dengan Anda semua di ruang aula ini. Karena ini aula ini adalah boleh dibilang gedung bersejarah ya. Jadi saya merasakan sekali semangat yang timbul dari para lulusan baru dan juga semangat yang timbul dari para mahasiswa baru FKUI. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tim yang ada di sini. Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa, para yang menyiapkan acara ini dengan baik.